Dalam sebuah kata-kata bijak Arab disebutkan laulal ilmu lakana nasu kal bahaim. Seandainya tidak ada ilmu agama, niscaya manusia seperti binatang ternak. Maka harus didasari dengan ilmu. Khairukum ashabi mayyadulluka ala khair. Sebaik-baiknya sahabat, sebaik-baiknya teman, sebaik-baiknya manusia di antara kita adalah orang yang menunjukkan kita kepada jalan kebaikan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka nasta'in siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiqatul madi li'atin awradu qala bulinuktatin wa anshadu wa mahmatin mubaratin arja'u ka'anna launa di sama'uhu. Wasiqatul madi lan ing segot madi diatin kedua zaman mustakbal auradu pada nekakeun ulama ahli ma'ani kabeh wa qala bulan ngabalikeun ulama ahli ma'ani nya di nukta tingkana ana nuktah rahasia al-nukta tingkana nukta rahasia wa ansyadulan nekakeun syiran ulama yasiran wa mahmatil mughrabatil arja wa mahmalan lan pirang-pirang tanah sampalan lapangan muga barotin kang den pinuhan peleduk teh debunya peleduk au arja'u pajajahane atau penjurune nya panjajakan al kayayen launu tewarnane ardi bumin eta mahmah asa men iku awang-awang eta mahmah. Bismillahirrahmanirrahim. Min khilafil muqtada dhahir iku tetap setengah saking khilaf muqtada dhahir. At-ta'biru anil makna tengeri makna mustaqbal bilafdil madi. Sebagian tina kaasup kana kaidah khilaf muqtada dhahir nyaeta ta'biru membuat ibarat dari makna mustaqbal memakai makna madi. Tahyinan tahqiqin. Tujuannya tahqiqin wuqu'ihi. Menyatakan, meyakinkan terjadinya sebuah pekerjaan. Sebagaimana disebutkan di dalam surat An-Naml ayat 87. Non coba baca. Wa yauma fi suri fafaja'u. Nah, fi'il madi. Fafaja'u. Takdirna. Nah, maksudna memang encan ditiupkeun ya tadi teh ya. Ta eta salutuna selesai jina. Mana ata amrullah sebagaimana dalam contoh surat At-Amr surat An-Nahl ayat 1 ata amrullah akan datang. Ata maksudna lain telah datang, akan datang ketetapan Allah Subhanahu wa taala engke di poe kiamat. Tapi maknana lapadna lapad madi bi makna ya'ti. Nah, itu salah satu rahasia
segot madi, satu lapat menggunakan segot madi dari zaman mustaqbal. Contoh qala Muhammadun segot madi kan kalnya. Terus masih termasuk takbir. Ismil fa'il al maf'ul. Isim fa'il atau isim maf'ul. Innal ladzina lawaqi isim fa'il. Fa'ilun pasti. Itu nyata terjadi. Lawaqi surat Hud-nya. Surat Hud ayat 103-nya. Surat Ad-Dariyat ayat genap. Yauma majmu' alaihin nas majmu' nya itu. Alasanna kunaon li anal wasfu madkur karena sifat isim maf'ul anu disebut tadi teh ya hakikatu fil hakikatna di zaman hal majajina dina selain hal. Berarti ingatkeun tadi ya keterangannya lamun make zaman selain hal berarti majaj hukumna bikin isim maf'ul. Terus wa min khilafil muqtal qalbu termasuk tina khilaf teh qalbu dina satar berikutna nyata qalbu wa qalab nukarkeun wa huwa ayaj'alu ahadu majdaini ngajadikeun salah satunya dua jujuta jud kalam kana tempat anu seje nogur tunaqatun alal hawadin. Nah bahasa urangna apa tadi teh ya piraku aya onta ditawarkeun kana cai ya Allah nya dikeun siga lauk tadi teh nya kana kan ditawarkeun kana ucing ditawarkeun kana lauk nya itu cing ente lauk luk hayang teh ucing nya tibalik maksudna siga nanti lalaki tawarkan ka naonnya di kana luar biasa nya hayang bae nya ulah ditawaran hayang bae nya gitu. Nah itulah contohna dina bet dina contoh dina sarah ngibaratkeun merekna hiji onta kana telaga nya. Padahal makna dibalik ya. Atau tadi teh dina bet eta nyarupakeun nanti ngarti langit bumi kana langit padahal dibaliknya gitu. Jadi maksud kebul kalau bak kebulna eta bumi eta siga langit lain siga bumi nya. Eta si langit teh siga bumi gitu kan. Ku hideungna na itu nya dikeuna. Ku loba eta naon hasilna eta balaghah kan ayeuna kan. Wal aslu tadi al mubalaghah. Jadi ketika aya satu lapad memakai lapadna madi maksudna zaman istiqbal eta mubalaghah maknana. Nya banget atau dibalikeun nya dikeuna banget dikeuna. Kadang-kadang kitu aya celakaan teh naon motorna eta gitu. Gitu nya motorna nya dikeuna. Nah, boleh kitu. Wallahu a'lam bishawab. Rokot wal majaju imma ayyakuna bijada wa nuqsani au naqla au isti'arah. Majaz kalam majaz ada 4 bagian. Ada majaz dengan tambahan kalimah kata atau nukson pengurangan kalimah, naqlu memindahkan maknanya atau isti'arah meminjamkan maknanya. Fal majaju bijadah, contoh majaz dengan jajadah, ditambah contohnya laisa kamislihi syai'un. Kap jadah. Karena jika tidak dijadikan kap jadah maka akan terjadi makna yang misli. Ya, fahiya mim makna misli yakuna. Sedangkan ada yang menyerupai kepada Allah hukumnya mustahil. Wa qasdu bihadzal kalam nafian. Maksud dalam ini kalam adalah menafikan menafikan misil lapad misil kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu, kedua majaz. Majaz dinaksi dikurang dengan mengurangi. Contoh
Contoh dalam Al-Qur'an nanti was'alil qor alif lamnya lain lihat tak was'alil qor was'al dengan nanya mana kamu bertanya kepada kampung ya maksudnya ahli kampung tanyakan tuh kacik kolek ya masuk orang kita orang sok dipakai panjangan ya tapi tengah arti ya wa qarab itulah majad dikurangi tapi lapatnya dikurangi maknanya bertambah. Yang pertama mah lapad ditambah maknana berkurang. Kedua lapadna berkurang maknana bertambah. Waqar busid jeung keselarasan. Tujuan ta'rif majaj alama dzikr istimal nafiala. Yang pertama menafikan lapad misli kepada lapad misli jadi mentiadakan lapad mislu. Kapna itu kap jaidah. Yang kedua yaitu wasal al-qaryah maksudnya bukan menanya kampung tapi menanya kepada penduduk kampung. Karena kenapa? Kampung makan benda mati. Ditanya, ya Allah. Angin bawalah tak gitu kan? Ya, diken. Makanya seperti itu bab majid dan insyaallah dia berjelaskan majid nakal dan sebagainya wallahu alam bisawab. Tadi materi itu pikir lelaunan bae setik orang bahas Bismillahirrahmanirrahim. Saum bab puasa. Meneruskan dari penjelasan kemarin, kita awali dengan sebuah dalil yang memang dirujukan untuk kewajiban melaksanakan berpuasa. Coba baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu di sanalah dijelaskan kutiba alaikumus siyam diwajibkan untuk kita berpuasa sebagaimana orang-orang yang sebelum kita. Berarti puasa hukumnya wajib. Terus riwayat sandaran hadis bunyal Islam alal khomsin syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa iqamus shalah wa itaz zakah wa hajjul bait wa saum Ramadan. Dan terakhir lapad wa saume Ramadan dan wajiblah Islam dibangun atas 5 perkara. Yang pertama adalah syahadat an la ilaha illallah yaitu persaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammad Rasulullah dan Nabi Muhammad itu utusan Allah, wa iqamus shalah mendirikan wa itu zakat. Tahu zakat? Wa itu zakat menunaikan wa hajjul bait dan pergi haji. Wa shaum Ramadan dan hadis yang menjelaskan Ramadan itu adalah suatu kewajiban untuk orang Islam. Terus Hurairah kan kuna ke makan.
Sumu li ru'yati waftiru li ru'yati fa in ghumma alaikum fakammilhu iddata sya'bana salasina. Ada yang mengatakan salasina yauman. Nah, salah satu anjuran untuk puasa, berpuasalah kamu karena melihat hilal, dan berbukalah, maksud lebaran. Berlebaranlah kamu karena melihat hilal. Beda rujuknya hu yang pertama dengan hu yang kedua. Hu pertama hilal Ramadan, hu kedua hilal Syawal. Ya, dalam beberapa keterangan. Jadi kalau disimpulkan, berpuasalah kamu ketika melihat bulan tanggal 1 Ramadan, dan berbukalah atau berlebaranlah kamu ketika melihat hilal tanggal 1 Syawal. Arek puasa deui. Ya Allahnya. Fa in ghamma alaikum fakamil. Apabila mendung, terjadi mendung, tertutupi hilal tersebut, maka sempurnakanlah hitungan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Itu dasar hadis yang dijadikan sandaran untuk memasuki berpuasa Ramadan. Dan masih banyak Al-Quran, hadis masih banyak ya itu. Nah terus diperkirakan. Terus sejarah puasa fardhu fi Sya'ban, difardukan, diwajibkan bulan puasa pada bulan Sya'ban tahun ke-2 Hijriah. Lebih tepatnya tadi disebutkan pada hari Kamis tanggal 28 Sya'ban. Turunlah ayat yang mewajibkan atas puasa di bulan Ramadan. Jadi tanggal 2 tahun 2 Hijriah sudah melaksanakan puasa Ramadan. Karena turun hari Kamis tanggal 28 Sya'ban, turun perintah untuk melaksanakan puasa Ramadan, dan di tanggal dan pada tanggal 20 bahasa berapa tadi? Tanggal 1 pada jatuh pada tanggal 26. Nah, jadi pertama jatuh tanggal 1 Ramadan itu yaitu pada hari Ahad yang bertepatan dengan berarti kan 1 Ramadan, tanggal 1 Ramadan 2 Hijriah bertepatan dengan 26 Februari 624 Masehi. Sebertahun masa ya. Ayeuna tahun ulang make tahun eta lieur teman-teman. 1400 sabar kali berarti puasa sekar sabali ieu na 1440 tilu kan 2 tetos mulai jadi tahun 2 Hijriah udah mulai berpuasa ya. Sekarang 1444 masa Hijriah kan, berarti puasa ke 1443 gitu. Hah?
Oh, lain dia puasa Ramadan mah. Kan ini khusus kayak dijelaskan di anak. Ya. Terus tis Ramadan ihda kama isnatna aswar. Rasulullah SAW diperkirakan puasa 9 Ramadan. 9 kali Ramadan. Wahid dan kamilah wasamin nawaqis. Maksudnya 9 dari 9 itu satu yang sempurna 30 hari. Dan sisanya 8 itu yaitu hanya 29 kali sesuai dalam tadi asar sahabat Mas'ud dengan Siti Aisyah. Dan puasa tersebut termasuk kekhususan untuk umat kekhususan pertanyaan tadi ya. Kemusliman pertanyaan tadi jawab kekhususan untuk umat Islam maklum induk midururah ya. Jadi memang dikhususkan untuk umat Islam. Itu. Terus penjelasan. Nah, kita jelaskan. Saum kemarin sudah sempat jelaskan masalah saum ada 2 kata, ada saum, ada siam. Sama dua-duanya. Artinya puasa. Makna lugot bahasa yaitu menahan. Imsak. Al-imsak. Dalam ditulis dalam surat Al-Maryam hikayat dari Siti Maryam, ini nadartu lirrahmani sauman. Maksud saum, saya bernadar kepada Allah Subhanahu wa taala akan melaksanakan saum. Imsaku maksudnya imsakan wasukutan alil kalam. Tidak berbicara, menahan tidak berbicara, termasuk saum. Imsak secara lugat. Ada misal anil masih menahan dari jalan, cicing baik gitu, termasuk imsak ya gitu. Nah, terus sekarang kita berbicara masalah menurut istilah atau terminologi. Bahasanya lumayan panjang. Yang pertama, menurut istilah atau terminologi disebut yaitu imsaku anil muftir. Imsaku anil muftir. Nah, bagi syarak atau istilah atau bahasa atau terminologi. Nah, bahas dia. Imsaku anil muftir, menahan dari membatalkan puasa, menahan dari pembatalan puasa. Sedangkan nanti akan contohnya menahan dari pembatalan puasa yang tadi disebutkan. Nah, tadi tidak. Menahan diri masukkan sesuatu yang tembus pada jauh atau perut. Apa aja, bau makanan, minuman, atau menahan dari jima. Maksudnya menahan itu. Terus baca. Terus. Dan niatnya harus khusus. Niatnya harus khusus. Niat
salah. Niat tertentu, niat khusus. Karena puasa ada yang wajib, ada yang sunnah. Dan wajib pun ada beberapa bagian. Yang wajib adalah seperti puasa Ramadan, puasa kifarat, nazar, qada dan sebagainya. Jadi niatnya harus ditentukan. Nah, terus dari siang hari munculnya fajar sampai terbenam matahari, maka tidak sahlah berpuasa melakukan puasa dalam malam hari, dan tidak sah melakukan puasa hanya sebagian atau separuh hari gitu. Terus tarif yang bisa menerima ibadah puasa maksudnya tarif umum, bukan puasa Ramadan. Puasa secara umum itu karena kenapa di dalam setiap tahun itu ada 5 hari yang diharamkan puasa, yaitu pertama Idul Fitri, kedua Idul Adha, ketiga dan kelima adalah hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12 sampai 13 bulan Zulhijjah. Dan termasuk ada yang hari yang syak, yang yang dimakruhkan untuk berpuasa kecuali ada alasan kodok, contohnya ya hari syak itu yaitu tanggal 30 Sya'ban ketika malamnya sudah dilakukan ru'yatul hilal dan belum mendapatkan keputusan untuk berpuasa. Atau ada dua syak itu, yang orang yang membiasakan, yang tidak membiasakan puasa setelah tanggal 15 bulan Sya'ban. Tapi kalau membiasakan tidak masalah. Terus orang yang berpuasa wajib Islam, wajib baligh, wajib berakal. Islam, baligh, akal, Ya, berarti ketika bukan Islam tidak wajib puasa, belum balik tidak wajib puasa, dan tidak berakal pun tidak wajib puasa. Ini disebut mukalaf. Islam balik berakal. Berarti ketika sudah mencakup ini seseorang itu berarti wajib puasa. Tinggalnya Islam balik berakal. Laki-laki dan perempuan sudah dijelaskan keterangan baliknya, dan berakal ketika ini mencakup berarti seseorang itu sudah wajib melaksanakan puasa. Ketika tidak melaksanakan puasa maka hukumnya dosa dan wajib diqadha. Gitu. Terus khusus bagi wanita harus suci dari haid, nifas dan wiladah. Karena tidak mungkin ya laki-laki, nifas wiladah. Terus Puji orang jelaskan. Nah, sebelum masuk Ramadan, kita harus paham dulu beberapa hukum yang berkaitan dengan wajibnya berpuasa di bulan Ramadan. Sebab wajibnya puasa Ramadan. Nah, beres. Ya, Ramadan beres. Kita menjelaskan sebab wajib. Sebab wajib puasa Ramadan. Puasa wajib Ramadan. Ada 4. Dina kitab dijelaskan yajibu saumu Ramadan. Yajibu saumu Ramadan, wajib puasa
yajibu saumu. Pertama, ru'yatul hilal. Sebab pertama adalah ru'yatul hilal, dengan cara melihat hilal. Karena sesuai dari hadis itu, sumu li ru'yati, berpuasalah kalian karena melihat bulan. Sumu li ru'yati. Nah, melihat bulan ini, ru'yat ini terjadi ketika pemantauan hilal ini terjadi kapan? Malam tanggal 30 Sya'ban. Malam tanggal 30 Sya'ban. Malam 30 Sya'ban. Tidak bisa di malam tanggal 28, 29. Ya, karena kenapa? Hari di dalam kalender Hijriyah hanya ada dua. Ujung hari 29 atau 30. Berarti ketika malam tanggal 30, berarti tanggal 29, akan kemungkinan besok kemungkinan tanggal 30 atau kemungkinan besok tanggal 1. Dan ru'yatul hilal itu bukan hanya dilakukan pada bulan-bulan Ramadan, bulan-bulan selain Ramadan juga ada hilal. Ya. Kan cuma khusus di Ramadan karena ada kaitan. Berarti ketika memang nih siang tanggal 29 Sya'ban, malamnya melakukan ru'yatul hilal, pada maghrib melakukan hilal. Karena kenapa? Maghrib tersebut ada dua kemungkinan. Ketika hilal terlihat, berarti itu sudah masuk tanggal 1 Ramadan. Apabila hilal tidak terlihat, berarti tanggal 30 Sya'ban, berarti lebarannya besoknya lagi. Ya, puasanya lebaran langsung ya. Lebarannya besok lagi. Nah, jadi alhasil ru'yatul hilal itu memang dadakan ya. Karena melihatnya pas di malam 30. Antara 30 dan 1 Ramadan sebenarnya, malam antara 30 dan 1 Ramadan. Ya, penentuan. Di akhir bulan Sya'ban, tanggal 29 Sya'ban. Lebih jelasnya maghrib. Maghrib. Nah, hilal. Nah, jika seseorang langsung melihat secara hilal secara pribadi, walaupun orang tersebut fasik dan tidak bisa dipercaya secara persaksiannya, ketika pribadi melihat hilal wajib puasa untuk pribadi, ya, itu. Nah, karena kenapa? Untuk umum kan kudu disaksikan heula, syahadahna, ru'yatna, terus riwayatna jeung segala macam. Nah, itu ru'yat hilal. Terus kedua, istikmal. Istikmal, yaitu menyempurnakan Sya'ban 30 hari. Jadi Sya'ban 30 hari. Sya'ban jadi 30 hari. Nah, istikmal ini sering digunakan. Metode ini sering digunakan. Contoh, ketika memang tanggal 29 fa'in gumma, kan? Apabila tanggal 29 tidak terlihat hilal, tertutupi awan dan segala macamnya, fakammilu iddat, maka sempurnakanlah hitungan bulan Sya'ban menjadi 30. Contoh, tanggal 29 ru'yat hilal, ketika 29 itu tidak ditemukan hilalnya. Kemana boh hilalnya? Itu dia kena tangan di mana si hilal dah. Nah, akhirnya digunakanlah metode yang kedua, yaitu istikmal, menyempurnakan Sya'ban jadi 30 hari. Berarti malam tersebut masih 30 Sya'ban. Ya. Berarti puasanya besoknya lagi. Ya, lusa. Taraweh enggak, coba ke tarawehnya. Ya, dia kena. Istikmal kesunahan. Terus isbat, penetapan ru'yatul hilal. Penetapan di Ru'yatul Hilal, penetapan Ru'yatul Hilal oleh hakim
ya oleh qadi diurang naon Departemen Agama ya Menteri Agama ditetapkan bagi orang yang tidak ru'yat hilal. Orang ru'yat hilal tuh henteu ru'yat hilal henteu istiqmal nuturkeun ya isbat ditetapkan. Isbat ini mengambil dua metode. Pertama metode dari ru'yat hilal dan metode hisab nanti. Nah, dipadukan dua metode. Akhirnya ditetapkan diputuskanlah oleh hakim, oleh pemerintah menjadi sebuah ketentuan kapan terjadinya tanggal 1 Ramadan disebut isbat. Ya. Itu. Terus orang sok kayak sok makan mana orangnya? Tinggal di Pak. Terus berikutnya. Hisab. Ilmu falak. Perhitungan kalender. Ya, perhitungan ilmu falak dengan melalui metodenya masing-masing. Ada beberapa kitab yang menjalaninya dan ketika seseorang memang menghitung secara perhitungannya dan diyakinkan perhitungannya qot'i, nah maka boleh melakukan puasa bagi dirinya dan bagi orang yang mempercayainya. Nah, itunya dikena. Dan memang sering terjadilah perdebatan antara hisab dengan ru'yat. Yang penting ada dasar, ada dalil. Ya, karena KBG moal dek eleh, pemenang-menang ya. Yang penting ada dasar. Untuk ibadah itu lain pemenang-menang. Ada yang mempertanggungjawabkan, yang penting beres. Gitu. Kecuali hayang sorangan. Ira tadi teh batur mas Senin puasa ieu mah Jumat gitu lain deui eta urusanna. Gitu. Nu dimasalahkeun untuk puasa eta sebenarnya. Ieu mah masalah tadi teh puasa Senin jeung puasa Selasa ribut. Yang jadi masalah itu bukan yang Senin Selasa, nu teu puasa Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu teu puasa. Eta nu kudu masalah. Ya. Itu. Terakhir. Sebab diberitakan oleh orang yang adil. Ikhbar, kabar. Berita dari orang alim, berita dari orang yang adil. Ya. Orang di mana tuh pemakainya? Hah? Orang mana makanya tuh? Tindu 5 pada iya. Soal tonton isbat gitu. Minimal eta. Ya. Minimal eta nya. Ya. Maksudnya alhasil ru'yatul hilal, istiqmal, isbat jeung hisab ikhbar. Nah, itu metode yang sering dipakai untuk menentukan Ramadan. Nah, tanggal 1 Ramadan dan nanti Syawal. Nah, maksudnya ketika ada memang perbedaan di semua ini 5 metode ini tidak usah ribut. Karena kenapa? Masing-masing mempunyai dalil, mempunyai dasar, ada hukum yang menjelaskannya. Ya, itu. Jangan saling mengejek, jangan saling menghina, jangan saling menghujat. Karena masing-masing ada dalil dan keterangan. Nah, yang menghujat itu biasanya yang tidak tahu keterangan. Ya, gitu. Tuh. Contoh kan sering terjadi puasa hari Senin dengan puasa Selasa dengan puasa Rebo, dan akhirnya ini menjadi sebuah perdebatan yang luar biasa. Ya, apalagi sekarang pada zaman media sosial luar biasa kan ya. Yang kita perhatikan takutnya ketika perdebatan itu menimbulkan sebuah kemadaratan dan menghasilkan dapat mengurangi pahala puasa kita. Nauzubillah kita. Gitu. Yang lebih baik adalah kita bagaimana caranya pikirkan bukan yang Selasa dan Rebo, pikirkan untuk puasa. Ya, gitu. Nah, itunya. Jadi cara penentuan hisab, cara penentuan Ramadan yang sering kita lakukan yaitu seperti itu. Syawal pun seperti ini, Syawal Lebaran, kita sama. Ru'yatul hilal, istiqmal, isbat, hisab, ikhbar. Ya, dikena. Cek kabar mah, khobar, ikhbar. Ya, ikhbar, cek khobar. Ya, tadi ya. Makanya yang sering kita pakai kalau kita mau metode ru'yatul hilal, kita harus langsung melihat ru'yatul hilal. Ya. Istiqmal itu apa? Setelah hilal, setelah ru'yatul hilal istiqmal, ya kan? Ya, dikena. Isbat itu ditetapkan oleh mengambil 2 metode dari ru'yatul hilal dan hisab. Nanti disambung dengan istiqmal. Hisab, lamun hayang hisab ngitung sorangan. Solamun airan kitabna, belajar ya. Itu dikena. Salah satu kitabnya ilmu falak.
ya, ilmu falak. Terus ikhbar ecek. Menurut cek kiai, cek ustad nuk urang percayai isukan puasa, percaya puasa boleh ya, dia kena. Cek kiai ge isukan puasa, mau puasa gimana? Itu aja masalah ge ya. Oh, kiai bener puasa, orang mau ya Allah. Ya. Nah, itulah mudah-mudahan ilmu pengetahuan kita supaya lebih paham yang terjadi, sesuatu hal yang terjadi, sebuah perdebatan yang sering memang terjadi di kalangan kita untuk awal dan akhir bulan Ramadan Lebaran. Mudah-mudahan menjadikan sebuah hikmah, karena kenapa perbedaan itu menjadi mudah-mudahan jadi rahmah bagi kita, rahmat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terus berikutnya. Ya Allah. Kedap. Bismillahirrahmanirrahim. Utruk wa amsikul ghilli wal hasad wa harrim li irdi il muslimin fataslimu. Cabang iman ke 44, yaitu tidak mencela orang muslim. Dibully dibulinya itu. Tidak menghina, tidak mencela, karena orang Islam, antara seorang Islam, Muslim dan Muslim itu adalah saudara. Maka diharamkanlah baginya harta, darah dan kehormatannya. Itu, ya, bila dipaling hartanya, kehormatannya termasuknya iman, dibuli, digibahnya. Itu. Terus. Nah, jangan sampai mencela, mencemooh. Ayeuna mah naon? Bully ke bullying ya. Sebab kepakirannya, kebodohannya, Allah ya. Segala macam ya. Hanya deh jomblo dah ya. Sebab naon lah. Intinya sebab kejelekannya ya. Kejelekan kan banyak ya. Jangan sampai ya. Itu. Terus. Seharusnya dimuliakan. Contoh, jadi ada seseorang yang memang belum mempunyai jodoh, bukan jomblo, belum ketemu jodohnya. Ya. Contoh, ada seseorang muslim tadi teh yang takut istrinya, bukan takut istrinya, penyayang, ya, penyayang. Saya bukan takut istri, tapi istri saya lebih berani, gitu kan? Ya. Ya, jadi janganlah, sebaiknya seperti itu, ya. Terus. Nah, sesuatu hal yang membuat sakit hati, apalagi sampai membunuh dohir batin, ya Allah, dengan terang-terangan terus masuk, mencuri hartanya dengan terang-terangan atau dengan menipu dan segala macamnya, atau membicarakannya, gibah ya, gibah dalam waktu dia ada ataupun tidak ada, itu seharusnya dicegah. Terus.
umpat gibah. Man mata ta'iban ghibatin fahuwa akhiru. Barang siapa yang masuk, barang siapa yang bertobat dari gibahnya. Gibah nan gibah, sekarang bahasa Arab gibah yang sudah menjadi bahasa Indonesia. Nah, ngupat bahasa itu, nah bahasa orangnya ngomongin batur ya, membicarakan orang lain, gibah. Tobat dari gibahnya, maka dia akan masuk ke surga paling akhir. Ya Allah. Dan barang siapa yang terus melanjutkan gibahnya, tidak tobat dari gibahnya, maka ia akan yadkhul nar wa huwa yabki. Dia akan masuk neraka dalam keadaan menangis. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Terus subhanallah. Barang siapa yang menjaga kehormatan sesama umat Islam di dunia, maka orang tersebut akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumul kiamah dengan malaikat yang akan melindunginya. Subhanallah. Terus seseorang yang membantu temannya dalam keadaan bermasalah di dunia, maka Allah akan, yang tidak membantu, maka akan diberi masalah orang tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika membantu akan dibantu, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Makanya antara saudara muslim dan muslim itu saudara harus saling membantu dalam segala masalah. Kan aing selaku babaturan manehnya. Nah, itu membantu, memotivasi, mendorong. Ya, ketika memang ada yang kesalahan wajib ya. Karena kenapa? Itu luar biasa. Terus ibaratnya itu, apa yang kita bicarakan itu akan balik ke kita. Kita membicarakan orang lain jelek, itu kejelekannya akan balik ke kita. Menjawab, oh Allahnya. Nah itu. Jadi alhasil sesama umat Islam, sesama muslimin, sesama penganut agama Islam, yaitu kita diwajibkan saling tolong menolong, jangan saling mencela. Dalam sebuah kata-kata bijak Arab disebutkan, laulal ilmu lakana nasu kal bahaim. Seandainya tidak ada ilmu agama, niscaya manusia seperti binatang ternak. Maka harus didasari dengan ilmu. Khairukum ashabi mayyadulluka ala khair. Sebaik-baiknya sahabat, sebaik-baiknya teman, sebaik-baiknya manusia di antara kita adalah orang yang menunjukkan kita kepada jalan kebaikan. Ketika kita mempunyai teman dan teman itu selalu mengajak kita kepada jalan kebaikan, itulah orang yang terbaik teman kita ya. Sesuai dalam khairu ashabi mayyadulluka
ala khairin. Sebaik-baiknya teman adalah orang yang menunjukkan kamu kepada jalan kebaikan. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk selalu melaksanakan sebuah kebaikan sehingga kita mendapatkan ampunan, maghfirah, taufik, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pengajian mungkin dicukupkan sampai saat ini. Kurang lebih mohon maaf. Insyaallah beberapa waktu lagi kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita selalu disehatkan, kuat fisik, jasmani, rohani, boga milik segala macam sehat ya. Luar biasa datang untuk menyambut bulan Ramadan ya. Karena kenapa? Bulan Ramadan adalah bulan yang dinanti-nanti oleh umat muslim. Barang siapa yang berbahagia kedatangan Ramadan maka akan diselamatkan dari siksa api neraka. Mudah-mudahan ada manfaatnya khusus untuk pribadi, untuk umumnya, untuk kita semuanya. Semoga kita selalu mendapatkan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah.